Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Nur Aini dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 9 etika pemasaran dalam Islam itu. 9 etika pemasaran itu ada tuntunan Islam dalam pemasaran. Nah, pemasaran itu adalah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses ciptaannya, penawaran, dari satu inisiator kepada stakeholdernya. Nah, menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran itu harus dilandasi semangat beribadah kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, dan juga bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, Islam juga menghalalkan berniaga. Bahkan Rasulullah SAW, seorang saudagar terpandang pada zaman itu, sejak muda beliau itu dikenal sebagai orang yang jujur dalam berdagangnya. Namun Rasulullah SAW telah mengajarkan pada umatnya berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman dalam beraktivitas ekonomi. Umat Islam juga dilarang melakukan tindakan batil. Nah, berdagang dalam Islam itu penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Muhammad sebagai pedagang yang sangat sukses. Beliau juga diangkat sebagai nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dalam kejujuran yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah saat beliau berdagang, dan dagangannya itu tidak rugi, namun malah menjadi beliau itu pengusaha yang sangat sukses. Dalam Al-Quran juga mengajarkan bahwa kehidupan etika perdagangan, perjualan, dan etika pemasaran itu harus memiliki prinsip marketing yang berakhlak, yang seharusnya juga diterapkan. Apalagi nilai-nilai akhlak itu, moral, etika sudah sering diabaikan. Perspektif pemasaran dalam Islam adalah ekonomi rabani, realistis, humanis, dan keseimbangan. Nah, inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Marketing menurut Islam memiliki nilai dan karakteristik yang menarik. Pemasaran syariah meyakini perbuatan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Nah, dalam Islam itu terdapat 9 macam etika atau akhlak yang harus dimiliki seseorang tenaga pemasaran. Yang pertama itu memiliki kepribadian spiritual. Yang kedua, berkepribadian baik dan simpati. Yang ketiga, berlaku adil dalam berbisnis. Yang keempat, melayani nasabah dengan rendah hati. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan. Yang kesembilan, tidak melakukan suap. Nah, dari 9 itu ada, selain etika tersebut itu, marketer syariah harus menghindari hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tidak adil dan menentukan tarif atau uang pertanggungan. Yang kedua, melakukan transaksi pendapatan produk yang mengandung unsur maisir, goror, dan riba. Yang ketiga itu khianat atau tidak menepati janji. Yang keempat, menimbun barang untuk menaikkan harga, menjual barang hasil curian, korupsi. Strategi pemasaran dalam Islam. Nah, bila dihubungkan dengan strategi pemasaran atau kegiatan strategi itu rencana ya, pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk mencapai atau menciptakan sasaran. Nah, pemasaran seperti yang diharapkan itu untuk mencapai keberhasilan, dan sudah menjadi sunatullah bahwa apapun yang punya kita. Dalam pelaksanaan suatu rencana dalam Islam harus bergerak ke arah sintesis yang wajar antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial melalui penetapan kebijakan, namun konsisten dengan jiwa Islam yang tidak terlepas dengan tuntunan Al-Quran dan hadis juga, sesuai kode etika dalam ekonomi Islam tersebut. Nah, pada dasarnya ada 3 unsur yang harus dilakukan oleh seorang produsen muslim. Yang pertama itu jujur, amanat, nasihat. Nah, jujur itu artinya tidak ada unsur penipuan, misal dalam promosi, harga. Nah, amanat itu adalah nasihat bahwa seorang produsen dipercaya memberi yang terbaik dalam produksinya, sehingga membawa kebaikan dalam penggunaannya. Nah, saat ini semakin banyak masyarakat dunia yang sadar tentang kegiatan bermuamalah secara Islam. Salah satunya buktinya pesatnya perkembangan minat masyarakat dunia terhadap ekonomi Islam dalam
dua dekade terakhir. Indonesia sebagai negara berkependudukan muslim terbesar di dunia itu juga mengalami hal yang sama gitu. Namun pesatnya perkembangan produk ekonomi Islam itu belum bisa diimbangi oleh pesatnya perkembangan sisi keilmuan yang lebih luas. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, akan terjadi ketimpangan perkembangan ekonomi Islam ke depannya dalam strategi dalam berdagang. Nah, oleh karena itu juga Syekh Said Nada membeberkan sejumlah adab yang harus dijunjung pedagang muslim tersebut. Yang ke-1, tidak menjual sesuatu yang haram seperti minuman keras, memabukkan, narkotika. Nah, yang kedua, tidak melakukan sistem perdagangan yang terlarang. Yang ketiga, tidak terlalu banyak mengambil untung. Yang keempat, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Yang kelima, tidak berbohong ketika berdagang. Salah satu perbuatan berbohong adalah penjual barang yang cacat namun tidak diberitahu kepada si pembelinya tersebut. Nah, jadi si pembelinya itu tidak tahu bahwa barang itu cacat, tetapi itu dibeli oleh si pembeli tersebut. Yang keenam, menjual harus melebihi timbangan. Seorang pedagang sangat dilarang itu mengurangi timbangan tersebut. Yang ketujuh, pemaaf, mempermudah, dan lemah lembut dalam berjual beli. Yang kedelapan, tidak boleh memakan dan memonopoli barang tertentu. Pasar yang menonjol pada masa Nabi Muhammad SAW itu ada segmentasi pasar dan pembidikan pasar. Nah, terdiri atas segmentasi geografis, demografis, segmentasi perilaku, dan segmentasi manfaat. Nah, segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit-unit geografis berbeda. Misalnya wilayah, negara, kota, kepulauan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1-2 yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian, berdagang pada musim dingin dan panas. Nah, pada musim panas biasanya mereka berdagang pada Syria, pada musim dingin mereka berdagang sampai Yaman. Demikian pula yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu terutama kepada para nabi. Pasar yang terkenal pada masa jahiliyah itu jahiliyah itu adalah masa kebodohan ya, yang terletak di utara kota Mekah. Adapun yang kedua, segmentasi demografi yang dilakukan Muhammad itu adalah pasar yang dikelompokkan berdasarkan keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Untuk keluarga Muhammad itu menyediakan produk peralatan rumah tangga yang dijual Nabi untuk warga negara asing di bursa terdiri dari kismis, parfum, kurma kering, barang, dan tenunan. Adapun yang ketiga, segmentasi psikografi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mengelompokkan pasar dalam gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Nah, gaya hidup itu yang ditunjukkan orang yang menonjol daripada kelas sosial. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup. Nah, maka barang itu dibeli oleh orang-orang yang menunjukkan gaya hidupnya itu kelas sosial gitu. Adapun segmentasi perilaku yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan membagi kelompok dan berdasarkan status pemakai, kejadian tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap dan pembeli dan sikap. Itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.